Salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai ideologi komunis di negara Laos. 3. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri Anjani dengan NIM 2318 1030 1028. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Fauziah Putri Rajo dengan NIM 2318 1030 1058. Perkenalkan, saya Aulia Citra Dia dengan NIM 2318 1030 1059. Perkenalkan, nama saya Axel Ravalino Pratama dengan NIM 2319 1020 1067. Perkenalkan, nama saya Febri dengan NIM 2319 1020 1086. Tahukah kalian bahwa di tengah lautan perubahan di Asia Tenggara terdapat satu negara yang tak berpegang teguh pada sistem pemerintahan komunisnya? Iya, betul, Laos. Laos dikenal dengan keindahan alamnya, juga menyimpan cerita menarik tentang bagaimana sebuah ideologi yang telah ada sejak puluhan tahun membentuk kehidupan masyarakatnya. Coba bayangkan sebuah negara kecil yang terjebak di antara kekuatan besar Asia Tenggara yang tidak mengerti ideologi komunis. Negara resmi ini dikenal dengan sebutan Republik Demokratis Rakyat Laos adalah tempat di mana ideologi komunis bertemu dengan budaya yang kaya dan tradisi yang mendalam. Sejak Partai Revolusi Rakyat Laos (LPRP) mengambil alih pada tahun 1975, negara ini telah menjadikan Marxisme-Leninisme sebagai landasan filosofi politiknya. Dalam konteks perjuangan melawan imperialisme dan ketidakadilan sosial, Laos berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan menghapuskan kepemilikan pribadi dan mengendalikan alat produksi secara kolektif. Namun, dunia telah berubah. Laos meskipun tetap setia pada ideologi komunisnya, telah melakukan penyesuaian yang sangat cerdas dengan membuka diri terhadap investasi asing dan memperkuat hubungan dengan negara-negara kapitalis, seperti Tiongkok. Ini menciptakan ketegangan menarik antara tradisi sosial dan kebutuhan untuk beradaptasi di era globalisasi. Pada video kita kali ini, kita akan membahas apa yang terjadi di balik tirai komunisnya, bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi ekonomi, sosial budaya, dan politik. Dalam presentasi ini, kita akan mengupas tuntas dampak dari sistem komunis Laos, mulai dari penerapannya yang menggerakkan hingga realitas yang dihadapi oleh rakyatnya saat ini, serta perbandingan ideologinya dengan Pancasila dan ideologi komunis negara lain. Mari kita telusuri bersama dan temukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Laos memiliki sistem ideologi komunis karena beberapa faktor historis, geopolitik, dan sosial ekonomi yang mempengaruhi jalannya perkembangan negara tersebut setelah Perang Dunia II dan Perang Saudara Internal. Faktor utama yang mempengaruhi, pertama, perjuangan melawan kolonialisme. Saat Laos berjuang untuk kemerdekaannya dari Prancis, gerakan-gerakan nasionalis termasuk Pathet Lao yang didukung oleh Vietnam Utara mengadopsi komunis sebagai ideologi perlawanan terhadap kelakuan kolonial. Kedua, pengaruh Vietnam dan blok komunis. Vietnam Utara yang juga menganut komunis memainkan peran penting dalam mendukung gerakan Pathet Lao selama Perang Indochina dan Perang Vietnam. Setelah Vietnam menang melawan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan, pengaruh Vietnam terhadap Laos semakin kuat dan sistem politik komunis diterapkan di Laos dengan bantuan Vietnam. Yang ketiga, stabilitas dan kontrol politik. Setelah kemerdekaan, Laos menghadapi ketidakstabilan politik dan ekonomi yang benar dengan menerapkan sistem satu partai. Pemerintahan Laos yang dipimpin oleh Partai Revolusioner Rakyat Laos dapat memutuskan kekuasaan dan menciptakan stabilitas politik dan menghindari persaingan politik dari kelompok oposisi. Yang terakhir, dukungan eksternal dari blok sosialis. Selama Perang Dingin, Laos menerima dukungan ekonomi dan militer dari negara-negara blok sosialis seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan Vietnam. Lalu, pada sistem ideologi Marxisme-Leninisme pada negara Laos juga memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Pada bidang politik, kelebihannya adalah stabilitas politik karena Laos dipimpin oleh Partai Revolusioner Rakyat Laos yang memiliki kontrol penuh pada pemerintahan, sehingga menghindari konflik internal. Namun, kekurangannya adalah keterbatasan kebebasan politik yang dimana pemerintahan komunis cenderung mengekang kebebasan politik untuk menjaga kontrol. Lalu, pada bidang ekonomi, kelebihannya adalah pembangunan ekonomi yang terencana. Hal ini karena pemerintahan Laos memiliki kendali penuh atas sumber daya dan prioritas pembangunan. Namun, kekurangannya adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat. Hal ini karena sistem ekonomi yang terpusat dan terkendalikan sepenuhnya oleh negara Laos kurang fleksibel dan efisien dibandingkan ekonomi pasar. Lalu, pada bidang agama, kelebihannya adalah kebebasan dan toleransi terhadap agama tradisional, seperti agama Buddha yang dihormati secara luas. Namun, dalam konteks agama yang minoritas di negara Laos, agama tersebut dibatasi dalam kebebasan beragama yang dimana negara Laos mencegah potensi ancaman politik atau sosial yang tidak sejalan dengan ideologi komunis pada negara Laos.
Penerapan ideologi komunis di Laos terlihat dari sistem politik partai tunggal yang dikuasai oleh Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP) sejak 1975. LPRP mengendalikan penuh pemerintahan dengan sentralisasi kekuasaan, di mana keputusan utama dibuat oleh partai tanpa ruang bagi oposisi politik dalam bidang ekonomi. Meski awalnya menerapkan kolektivisme, Laos kemudian membuka diri pada reformasi pasar dengan tetap mempertahankan kontrol negara di sektor-sektor penting. Media dan kebebasan berpendapat juga sangat dibatasi dan kritik terhadap pemerintahan bisa berujung pada sanksi. Laos menjaga hubungan erat dengan negara komunis lain seperti Vietnam dan Cina yang turut mempengaruhi kebijakan politik dan ekonominya. Penerapan ideologi komunis di Laos dalam bidang ekonomi awalnya ditandai dengan kontrol penuh negara atas sumber daya dan distribusi kekayaan. Namun sejak tahun 1986, Laos mulai menerapkan reformasi ekonomi yang disebut New Economic Mechanism. Reformasi ini membuka ekonomi Laos terhadap mekanisme pasar dan investasi asing sambil tetap menjaga prinsip kontrol negara dalam sektor-sektor strategis seperti energi dan sumber daya alam. Melalui NRM, Laos mulai mengadopsi kebijakan yang lebih terbuka, mirip dengan model ekonomi sosialis pasar di Tiongkok dan Vietnam, dengan tetap mempertahankan peran negara dalam mengatur ekonomi dan menjaga ketimpangan sosial. Meskipun demikian, pemerintah tetap mempertahankan prinsip-prinsip komunisme dengan menyeimbangkan antara ekonomi pasar dan kontrol negara yang ketat. Di Laos, penerapan ideologi komunis dalam bidang sosial dan budaya dipengaruhi oleh kontrol Partai Revolusioner Rakyat Laos atau kita singkat PRPL yang sejak tahun 1975 menganut ideologi Marxisme-Leninisme. Beberapa penerapan ideologi ini di bidang sosial dan budaya, antara yang pertama, pengendalian negara atas budaya dan agama. Pemerintah Laos mempromosikan budaya yang mendukung sosialisme seperti propaganda yang mendukung revolusi dan pembangunan sosial. Yang kedua adalah kolektivisme dan penghapusan struktur tradisional. Masyarakat didorong untuk bekerja bersama dalam komunikasi kolektif. Kelas sosial tradisional bisa digantikan dengan masyarakat tanpa kelas. Hal ini mencerminkan ideologi komunis yang menekankan kesejahteraan sosial dan penghapusan eksploitasi. Yang ketiga yaitu peran partai dalam pendidikan dan sosialisasi budaya. Pendidikan dan program-program sosial di Laos dijadikan sarana untuk menanamkan nilai-nilai komunis seperti kolektivisme, kerjasama, dan loyalitas kepada partai. Yang keempat adalah pembatasan dan pengendalian informasi. Media massa, seni, dan sastra di Laos diawasi ketat oleh pemerintah. Pemerintah mendorong budaya yang sejalan dengan nilai-nilai komunis, sementara budaya asing dianggap berbahaya bagi stabilitas sosial yang dikendalikan. Namun, meski Laos adalah negara komunis, budaya tradisionalnya masih memiliki pengaruh yang kuat, terutama dalam hal agama, Buddha, dan adat istiadat setempat. Pemerintah Laos mengambil pendekatan yang hati-hati untuk menyeimbangkan antara ideologi komunis dan kenyataan budaya lokal. Kelebihan Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, fleksibilitas dan relevansi terhadap keberagaman. Pancasila adalah ideologi yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi Indonesia yang sangat beragam secara agama, suku, budaya, dan tradisi. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila mencerminkan persatuan dalam keberagaman, sehingga mampu mempersatukan bangsa tanpa memaksakan satu agama atau pandangan tertentu. Kedua, penekanan pada keadilan sosial. Salah satu sila kedua Pancasila yang mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Pancasila tidak hanya menekankan aspek kebebasan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab negara dalam memastikan kesejahteraan semua warga. Ketiga, demokrasi dengan musyawarah. Pancasila menawarkan konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti setiap keputusan politik harus dibuat berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Ini berbeda dengan demokrasi komunis yang cenderung berbasis mayoritas tanpa mengedepankan musyawarah. Keempat, menyatukan nilai-nilai universal dengan lokal. Pancasila berhasil menggabungkan nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi dengan nilai-nilai lokal yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia seperti gotong royong dan toleransi. Kelima, mengakomodasikan agama tanpa memaksakan toleransi. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menghargai dan mengakui keberadaan agama tanpa memaksakan satu agama tertentu sebagai agama resmi negara. Keenam, landasan moral yang kuat. Pancasila tidak hanya mengarahkan kebijakan politik dan ekonomi, tetapi juga memberikan landasan moral dan etika bagi kehidupan bernegara. Setiap sila di dalam Pancasila berperan sebagai pedoman untuk membangun bangsa yang adil, bermartabat, dan manusiawi. Sedangkan kekurangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, interpretasi yang rentan disalahgunakan. Pancasila, karena sifatnya yang terbuka untuk interpretasi, terkadang digunakan oleh berbagai pihak dengan kepentingan tertentu untuk membenarkan tindakan mereka. Kedua, kurangnya implementasi yang konsisten. Meskipun nilai-nilai Pancasila sangat ideal, dalam praktiknya banyak kebijakan dan tindakan pemerintah yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai tersebut, seperti masalah ketidakadilan sosial, korupsi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, kurang mendukung kebebasan individual secara maksimal. Meskipun Pancasila menekankan pada demokrasi,
musyawarah dan keadilan sosial, fokus kolektivitas seperti gotong royong kadang-kadang dianggap kurang mendorong kebebasan individual secara maksimal. Keempat, belum mampu sepenuhnya mengatasi ketimpangan sosial. Salah satu tujuan utama Pancasila adalah mencapai keadilan sosial. Namun, kenyataannya ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Dari pemaparan sebelumnya, jika ideologi komunis harus dibandingkan dengan Korea Utara, keduanya sama-sama berakar dari prinsip Marxisme-Leninisme. Tetapi dalam praktiknya, kedua negara tersebut telah mengembangkan bentuk pemerintahan dan karakteristik politik yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sejarah, kondisi sosial, dan konteks geopolitik masing-masing negara. Di Laos, transisi pemerintahan komunis tidak disertai dengan revolusi yang keras seperti di Korea Utara. Pemerintah Laos mengadopsi sistem komunis secara bertahap dan perlahan beradaptasi dengan kondisi lokal dan pengaruh regional, terutama dari Vietnam. Rezim di Korea Utara dibangun melalui revolusi yang lebih radikal dan kekuasaan mutlak yang dipimpin oleh dinasti Kim, menjadikannya salah satu rezim komunis yang paling ketat dan tertutup di dunia. Ideologi komunis Laos lebih fleksibel dan pragmatis, fokus pada pembangunan nasional dengan pendekatan ekonomi yang lebih terbuka dan hubungan diplomatik yang stabil dengan negara-negara ASEAN. Korea Utara mengembangkan ideologi Juche yang menggantikan Marxisme-Leninisme klasik dengan penekanan pada kemandirian politik, ekonomi, dan militer. Dalam ideologinya, rakyat harus sepenuhnya mandiri dari pengaruh luar, sementara pemimpin negara memiliki kekuasaan absolut dan dianggap sebagai pusat kehidupan negara. Pemerintahan Laos dipimpin oleh satu partai yang mengontrol semua aspek politik dan ekonomi negara. Meskipun demikian, Laos tidak memiliki sistem dinasti seperti Korea Utara. Kepemimpinan politik Laos didasarkan pada struktur partai yang kolektif, di mana kepemimpinan berganti melalui kongres partai. Kekuatan politik Korea Utara terpusat pada satu keluarga dan semua kontrol penuh atas negara dilakukan oleh dinasti Kim. Sistem pemerintahannya sangat tertutup dengan kontrol yang sangat ketat terhadap kebebasan berbicara, pers, dan pergerakan warganya. Meskipun tetap komunis, Laos telah memperkenalkan reformasi ekonomi yang memungkinkan penerapan sistem ekonomi campuran. Reformasi ekonomi di Korea Utara sangat terbatas dan tertutup, dengan sebagian besar perdagangan luar negeri terbatas pada Tiongkok. Meskipun sama-sama berideologi komunis, Laos dan Korea Utara menunjukkan perbedaan signifikan dalam implementasi dan pendekatan terhadap komunisme. Secara keseluruhan, ideologi komunis di Laos dan Pancasila di Indonesia sangat berbeda dalam pendekatan mereka terhadap politik, ekonomi, dan sosial budaya. Laos cenderung ke arah pemerintahan dan ekonomi yang terpusat dengan kontrol kuat negara atas masyarakat. Sedangkan Indonesia dengan Pancasila mengedepankan pluralisme dan demokrasi yang keseimbang antara kepentingan individu dan negara. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.